Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Asmar Iman, nomor stamp saya yaitu 18650001 dari kelas B. Di sini saya akan menjelaskan salah satu metode atau model pengembangan rekayasa perangkat lunak, yaitu metode prototype. Langsung saja. Apa itu prototype? Apabila diartikan secara harfiah, maka metode prototype berarti sebuah metode yang digunakan untuk mengembangkan sebuah sistem yang mengubah prototype. Prototype bisa dikatakan sebagai contoh desain dan juga contoh sistem yang sudah jadi, namun belum berfungsi secara sempurna. Prototype akan memberikan secara garis besar bagaimana sebuah sistem dapat bekerja, dan kebanyakan sistem yang menjadi prototype belumlah menjadi sebuah sistem yang sempurna untuk dijalankan. Yang kedua yaitu tahapan pengembangan pada model prototype. Tahapan-tahapan dalam prototyping adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu tahapan pengumpulan kebutuhan. Tahapan ini pelanggan dan pengembang bersama-sama mendefinisikan format seluruh perangkat lunak, mengidentifikasi semua kebutuhan, dan garis besar sistem yang akan dibuat. Yang kedua yaitu tahapan membangun prototyping. Membangun prototyping dengan membuat perancangan sementara yang berfokus pada penyajian kepada pelanggan, misalnya dengan membuat input dan format output. Kemudian lanjut kepada tahapan ketiga yaitu tahapan evaluasi prototyping. Evaluasi tahapan ini dilakukan oleh pelanggan apakah prototype yang sudah dibangun sesuai dengan keinginan pelanggan. Jika sudah sesuai, maka langkah 4 akan diambil. Jika tidak, prototype direvisi dengan mengulang langkah atau tahap sebelumnya yaitu 1, 2, dan 3. Kemudian tahap keempat yaitu mengkodekan sistem. Dalam tahap ini, prototype yang sudah disepakati diterjemahkan ke dalam bahasa pemrograman yang sesuai. Kemudian, jika sudah selesai ke tahap menguji sistem, akan lanjut ke tahap evaluasi sistem. Lanjut kepada tahap ke-5 yaitu menguji sistem. Setelah sistem sudah menjadi satu perangkat lunak yang siap dipakai, harus dites dahulu sebelum digunakan. Pengujian ini dilakukan dengan white box, black box, basis path, pengujian arsitektur, dan lain-lain. Kemudian lanjut kepada tahap selanjutnya yaitu evaluasi sistem. Pada tahap ini, pelanggan mengevaluasi apakah sistem yang sudah jadi sesuai dengan apa yang diharapkan. Jika iya, langkah atau tahap selanjutnya akan dilakukan. Jika tidak, maka akan diulangi ke tahap sebelumnya. Dan selanjutnya yaitu tahap menggunakan sistem. Perangkat lunak yang telah diuji dan diterima pelanggan siap untuk digunakan. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan model prototype. Kelebihan menggunakan metode prototype yaitu dapat menjalin komunikasi yang baik antar user dan pengembang sistem. Yang kedua, setiap perbaikan yang dilakukan pada prototype ini merupakan hasil dari user yang akan menggunakan sistem tersebut, sehingga lebih reliable. Yang ketiga, user akan memberikan masukan terhadap sistem sesuai dengan kemauannya. Dan yang keempat, menghemat waktu dalam mengembangkan sebuah sistem. Yang kelima yaitu menghemat biaya, terutama pada bagian analisa, karena hanya mencatat poin-poin penting saja. Dan kekurangannya yaitu
pada metode prototipe ini. Yang pertama yaitu pelanggan kadang tidak bisa melihat atau menyadari bahwa perangkat lunak yang ada mencantumkan kualitas perangkat lunak secara keseluruhan dan juga belum memikirkan kemampuan pemeliharaan untuk jangka waktu lama. Dan yang kedua, kekurangan dari metode ini yaitu pengembang biasanya ingin cepat menyelesaikan proyek sehingga menggunakan algoritma dan bahasa pemrograman yang sederhana untuk membuat prototipe lebih cepat selesai tanpa memikirkan lebih lanjut bahwa program tersebut hanya merupakan cetak biru sistem. Implementasi dari model prototipe ini yaitu metode prototipe dalam pengembangan sistem cocok untuk digunakan pada sistem yang cepat diselesaikan dan biasanya berskala kecil dengan fungsi yang tidak besar. Contoh dari implementasi ini, metode ini adalah pembuatan game quiz yang berisikan banyak pertanyaan untuk user. Pengembang akan memberikan prototipe dari game quiz yang akan dikembangkan, lalu user akan menentukan kekurangan dari game quiz yang menjadi prototipe. Dan kemudian pengembang akan melakukan perbaikan hingga game tersebut bisa dimainkan oleh semua user tanpa ada kendala. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai metode prototipe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.